Anduk-anduk yang mana Bapak? Saya tanyain, karena handuk-handuk itu kan bahasa Sumatera. Di lambung saya itu seperti ada tumor, ada kanker. Dari pihak rumah sakit di tempat kita bekerja itu sudah menyarankan bahwa saya itu harus dioperasi, harus diambil tindakan katanya. Terus saya jawab, loh kalau begitu kenapa Bapak tidak mau diambil tindakan? Saya bilangin, ya saya tidak mau katanya. Ya kenapa Bapak tidak mau? Saya bilangin, ya saya yakin kasus ini sederhana, tetapi masalahnya saya belum menemukan orang yang bisa mengatasi ini katanya. Oh, saya bilangin begitu. Nah, saya bertanya begini, oh ini mohon maaf Bapak ya, kan di tempat Bapak itu yang sering orang-orang itu dioperasi atau diambil tindakan pembedahan. Iya, katanya. Jadi kalau Bapak suka mengoperasi orang atau mengambil tindakan pembedahan orang, pertanyaan saya hanya sederhana, kenapa Bapak tidak mau dioperasi? Kenapa Bapak tidak mau diambil tindakan pembedahan? Begitu pertanyaan saya. Dia jawabnya begini, iya kan begini Bang, kalau kita itu kan sifatnya hanya menawarkan. Jadi kalau kita sudah tawarkan, kalau orang itu mau dioperasi ya kita operasi. Kalau orang itu tidak mau dioperasi ya tidak, itu hanyalah masalah tanda tangan saja katanya. Pokoknya siapa yang mau dioperasi, operasi, tanda tangan. Kalau tidak mau dioperasi ya tidak usah. Dia membahasakannya begitu. Nah, terus saya lihat, coba saya cek, mohon maaf Bapak ya, coba keluarkan lidahnya gitu. Setelah dia keluarkan lidahnya, terus saya lihat di tengah-tengah lidah itu ada tumpukan lendir. Ya saya mengatakan begini, ini Bapak, di daerah lambung Bapak itu ada sesuatu yang menyumbat. Tetapi ini sumbatan ini sifatnya lendir atau reak. Kalau di tempat kita itu ini namanya dahak bersifat encer. Terus bisa nggak diatasi Bang katanya. Ini bisa diatasi, ini sederhana saya bilangin. Sederhananya gimana? Ketika Bapak jangan makan makanan dulu. Selama proses pemulihan itu obat-obatan atau makan makanan yang menyebabkan lendir itu masuk lagi. Yang kedua, kita kasih obat-obatan pembersih dahak atau pembuang dahak perut. Nanti kalau Bapak mau, insya Allah nanti saya akan telepon dari kantor kita, biar kantor kita yang ngirim obatnya ke tempat Bapak. Kalau enggak ya biar kantor kita yang ngirim obatnya ke tempat saya, nanti kita ketemu, kita kerjakan. Saya bilangin, oh ya sudah Bang, terima kasih katanya. Nah, jadi ketika diminum obat pembersih dahak itu, ya, oh ya ini saya cerita sedikit nih. Pada waktu itu saya masih nanyain, Pak sudah daftar jadwal operasi belum? Sudah katanya, tanggal berapa? Ini lebih kurang saya operasi lagi sekitar lebih kurang 3 minggu lagi. Jadi kalau memang saya belum menemukan orang yang bisa mengobati permasalahan saya ini, maka dengan keadaan terpaksa saya harus melewati tindakan itu katanya. Ya sudah, kalau Bapak mau diambil tindakan lebih kurang 3 minggu lagi, karena kita sekarang lagi di Medan ini, pengiriman obat dari kantor saya itu lebih kurang 3 hari. Insya Allah ini masih bisa kita kejar. Saya bilangin pada waktu itu. Akhirnya saya telepon ke kantor saya bahwa obat dikirim dulu. Obat apa? Obat pembersih dahak perut. Setelah dia minum, saya kasih 1 botol itu. Nih Pak, setelah itu obatnya. Udah nanti kalau Bapak minum obat ini, insya Allah nanti lendir yang ada di perut itu akan bersih.
maka lendir yang ada di lambung itu nanti dia lewat lendir yang ada di lambung ini akan dibersihkan, sama lendir yang ada di usus kecil, usus besar itu dibersihkan, maka dia nanti keluar lewat pembuangan gitu. Oh ya sudah katanya. Akhirnya setelah dia minum obat itu, ya beberapa hari kan sudah keluar dahaknya lewat pembuangan. Setelah pada waktu itu mau dicek, mau diambil tindakan kan dicek dulu nih, ini masih ada nggak permasalahannya. Telah dicek, alhamdulillah sudah hilang. Sudah hilang tumor atau kankernya yang ada di dalam lambungnya. Katanya begitu. Jadi artinya begini ya teman-teman semuanya. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita selesaikan. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan sudut pandang ya. Berkaitan dengan sudut pandang. Jadi ya begitulah kira-kira saya menangani orang yang pegawai di rumah sakit. Dia juga tidak siap untuk diambil tindakan. Alhamdulillah setelah kita ketemu dikasih obat pembersih dahak perut. Alhamdulillah itu selesai kasusnya. Jadi nanti teman-teman begini ya. Lendir ini atau dahak ini bisa menyumbat di mana-mana. Maka ini nanti akan kita bahas lebih detail lagi ya. Ada nanti yang sering disebut dahak menyumbat di paru, di tenggorokan, di kerongkongan, di lambung, di usus kecil, di usus besar. Ada dahak menyumbat di pembuluh darah. Ada juga dahak menyumbat di pembuluh darah tapi arahnya ke jantung yang menyebabkan biasanya penyakitnya penyakit gila, yang menyebabkan satu lagi itu penyakitnya epilepsi ya. Ada juga nanti dahak itu menyumbat di sini di rongga hidung. Jadi ini nanti jenis dahak itu banyak. Dia menyumbat di lokasi-lokasi tertentu. Maka nanti namanya juga akan berubah. Tapi yang perlu kita pahami, lendir itu terbentuknya perjalanannya begitu. Jadi ketika dia menyumbat di satu tempat, maka namanya akan berubah. Jadi insya Allah sampai di sini dulu.